A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bersyukur kepada Allah. Dalam video kali ini kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan sahabat Al-Quran semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan, keimanan, keislaman hingga akhir hayat nanti, sehingga kita tergolong oleh Allah dan digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau kemarin kita sudah sampai di adnan halqi atau tenggorokan bagian atas, kita masuk di huruf berikutnya, qaf ya. Tapi sebelumnya marilah kita berlindung kepada Allah dengan mengucapkan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wal qafu aqsal lisani fauku. Begitu kata Imam Ibnul Jazari rahimahumullah. Huruf qaf keluar dari pangkal lidah atas, kemudian huruf kaf berada sedikit di bawahnya. Sumal kafu asfalu. Nah, itu rujukannya. Berarti makhrajnya adalah pangkal lidah bagian bawah atau di pangkal lidah. Oke. Kita masuk di huruf lisan. Kalau kemarin al-halqi itu adalah huruf-huruf halqiyah atau huruf-huruf tenggorokan, kita masuk di huruf lidah. Di pengelompokan makhraj kemarin ada 5 kelompok makhraj, kita masuk di kelompok yang ketiga, yakni kelompok lisan. Huruf yang pertama al-qafu, al-qafu ini. Al-qafu panggilannya qaf. Makhrajnya pangkal lidah bagian bawah. Ya, jadi pangkal lidahnya dinaikkan menyentuh langit-langit lunak. Ko gitu, hampir menyentuh. Ko ki ku bako. Ko ki ku bako. Punya ketebalan karena punya sifat isti'ala. Nah, sifat yang pertama jahar. Jadi dipastikan huruf ini tidak mengalir nafas. Sidah ini tertahan, suaranya tertahan. Nah, ini termasuk proses ketebalannya, yakni sifat isti'ala. Infitah ini terbuka, ismat penggolongan, dan ada sifat yang tidak berlawanan, sifat tambahan, yakni qalqalah atau memantul. Nah, ini sifat yang ngetren. Ini sifat, insya Allah sifat qalqalah ini sudah paham semuanya. Dari semua kalangan pasti tahu ada sifat huruf yang namanya qalqalah, ini sudah ngetren, masyhur sekali sifat qalqalah. Berikutnya hal yang perlu diperhatikan pada huruf qaf. Yang pertama adalah menjaga kesempurnaan ketika bertemu dengan huruf kaf, dengan huruf yang jejer makhrajnya atau bertetangga makhraj. Ya, cedek, dempet. Karena bersebelahan ini makhraj qaf dan kaf, beda di isti'ala dan istifal. Menjaga kesempurnaan ketika bertemu dengan kaf dan ketika kondisi sukun atau qalqalahnya. Jadi yang pertama yang harus dijaga adalah ketika berdekatan dengan makhraj yang berdekatan dengan makhraj yang lain. Kaf sama qaf ini kan dekat, qaf sama kaf ini dekat, ini harus kita jaga.
Yang kedua berikutnya adalah ketika kondisi sukun. Ini qalqalah. Nah, qalqalah. Ini harus kita jaga qalqalahnya. Qalqalah itu kuat, pantulan yang kuat. Nih. Saya bacakan, kita hati-hati di sini. Khaliqu kulli syai'. Khaliqu kulli syai'. Ku sama ku beda ya. Ku sama ku. Nah, ini harus kita hati-hati. Khaliqu kulli syai'. Ku. Nah, ini harus jelas semuanya. Khaliqu kulli syai'. Khalaqakum. Begitu ya. O sama kum beda. Aqtaham. Nah, ini condong ya sukunnya. Sukun itu kan kaidahnya kembali ke makhraj asal. Dikembalikan ke makhraj asal. Makhrajnya adalah qaf. Disukun berarti dimasukkan ya atau ditekan kepada qaf ya, pada makhraj qaf. Dipantulkan kalau punya sifat qalqalah. Aqtaham. Nah, ya, gitu nggih. Bukan atau aku. Ya. Yaqatul begitu. Yaqatul ya. Yaqatul al-mustaqim. Awas ya, tertukar kaf, ini bahaya. Al-mustaqim itu tertukar bahaya ya. Jadi harus qim. Al-mustaqim. Al-muttaqin. Al-mustaqim. Al-muttaqim. Nah, sekarang ya yang sering salah yang pertama adalah melafadzkan qaf hampir mirip seperti kaf. Qalu atau kul huwallahu ahad. Kul jadi kurang kuat, kurang isti'la ya, kurang istilah, jadinya kurang tebal, makhrajnya ucul akhirnya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad begitu nggih. Qalu. Nah, begitu. Yang kedua terlalu menebalkan qaf saat berharokat kasroh. Nah, ini yang kemarin kita bahas. Huruf istilah ada yang istilah yang itbaq, ada istilah yang infitah. Ini qaf ini adalah istilah yang infitah. Jadi tidak boleh oi tapi qi biasa, ya. Yang ketiga mengubah huruf qaf dengan kaf, ini juga salah. Begitu. Ya. Baiklah, mari kita lanjutkan lagi, kita praktek. Yang pertama kita bacakan lurus atau tanpa irama, yang kedua baru ada iramanya. Qaqiqu baqa, qaqiqu baqa, qaqiqu baqa gitu. Nah, ini ada ikhfa yang ketemu huruf qaf, ini sama dengan kaf, jadi harus masuk hidung semua dan ditebalkan karena huruf isti'la. Bukan kon tapi kong langsung tebal. Qong qoni qaqna minal muqan. Nah, ini bukan muken tapi muqan. Gitu kalau pelan nggih. Muqan gitu nggih. Kalau pelan begitu. Tapi diperhalus ya. Qong qoni qaqna minal muqan. Gitu. Qong qoni qaqna minal muqan. Minal muqani maqiqon qaniqa gitu. Qong qaniqa minal muqani maqiqon qaniqa. Nah, begitu nggih. Berikutnya la uqsimu bihadzal baladi. Nah, ya. La uqsimu bihadzal baladi. Ingat, di sini ada qalqalah sugro ya. Ini ada dua pendapat atau dua riwayat yang diriwayatkan dari ulama Mesir dan ulama Syam. Kalau yang kita pakai adalah ulama Syam, jadi bukan masalah.
walaupun yang membaca lau kok sedikit, hampir tidak terdengar, ini nggak apa-apa, ada hujahnya. Kalau kita pakai yang sanad yang ini, la uqsimu bihadzal baladi, gitu. La uqsimu bihadzal balad lama yashaqqaqu, gitu ya. Lama yashaqqaqu, bila waqaf, lama yashaqqaqu, gitu. Awas ro tafkim. Ini ada ro tafkim, ro tebal. Ro sukun didahului fathah. Tarhaquha qataratun, ro-nya juga tebal, tafkim. Tarhaquha qataratun, ro bukan ro beda. Tarhaquha qataratun. Kalau waqaf, tarhaquha qatarah, gitu. Sekarang kita masukkan iramanya. La uqsimu bihadzal baladi, la uqsimu bihadzal balad lama yashaqqaqu, lama yashaqqaqu. Nah, dia ada shin yang tasdid marotibul tafasi atau tingkatan tafasi yang paling tinggi. Ya, yang sedang adalah saat shin bersukun, yang paling rendah adalah saat berharokat, fathah, kasroh, dan dhammah. Lama yashaqqaqu, ada tafasinya, menyebar. Lama yashaqqaqu, gitu nggih. Tarhaquha qataratun, tarhaquha qatarah, tarhaquha qatarah, gitu. Yatiman dza maqrabatin, robatin tebal, tipis-tipis. Yatiman dza maqrabatin. Nah, ini ada kaf, nggih. Fakku raqabatin, fakku raqabatin, ditekan nggih. Fakku raqabatin, raqa, jelas tafkimnya. Fakku raqabatin, gitu nggih. Fakku raqabah, fakku raqabah, fakku raqabah, gitu nggih. Awas tebal, tipis-tipis. Raqa dan ka qiradatan khasiina, qiradatan khasiin. Nah, sekarang kita masukkan iramanya. Yatiman dza maqrabatin, yatiman dza maqrabah, nggih. Yatiman dza maqrabah, fakku raqabah, fakku raqabatin, fakku raqabah, qiradatan khasiin, qiradatan khasiina, qiradatan khasiin, gitu. Nah, sekarang dilanjutkan. Berikutnya adalah di saat ain bersukun. Ya, kaidah sukun ini harus kita pahami. Ya, punya sifat, 3 sifat mutlak yang harus ditunaikan di saat huruf-huruf itu bersukun. Yang pertama adalah sifat rokhawah, isti'ala, sifat rokhawah, sifat sidah, dan tawasud. Sifat mengalir, sifat tertahan, dan sifat mengalir separuh. Ini ain sukun, kita ke tawasud, ya, sifatnya tawasud. Tawasud mengalir separuh. Wa rafa'na fawqakumut tura. Awas qaku, bedakan fa, nah, di hamznya fa, qa tafkhim, ku tarkik. Wa rafa'na fawqakumut tura. Tau dia juga tebal, bukan tu tapi tau. Kalau tu pindah menjadi ta. Ya, kalau waqaf wa rafa'na fawqakumut tur.
Nah, ini tebal, roknya tebal. Wa rafa'na fawqakumut tur. Sekarang lanjutnya wala yusiqu wasaqahu ahadun. Nah, gitu nggih. Damat jaiz. Wala yusiqu wasaqahu ahadun. Nah, kita masukkan iramanya. Wa rafa'na fawqakumut tura. Nah ya, awas ini tebal, ini tipis. Wa rafa'na fawqakumut tur. Wa rafa'na fawqakumut tur. Wa la yusiqu wasaqahu ahadun. Wala yusiqu wasaqahu ahadun. Gitu nggih. Wala yusiqu wasaqahu ahad. Wala yusiqu wasaqahu ahad. Begitu. Baiklah, selanjutnya awas nggih. Fasaqu annahum la yu'minuna. Ya, kita biasa saja karena kita fokus di makhraj dan sifat. Fasaqu annahum la yu'minuna. Jika waqaf fasaqu annahum la yu'minun. Summa saqaqnal arda syaqqan. Nah, awas nggih. A tipis, roknya tebal. Bukan ar, tapi do. Donya sisi lidah. Syaqaqnal arda syaqqa. Gitu kalau waqaf. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Kita masukkan iramanya. Fasaqu annahum la yu'minuna. Fasaqu annahum la yu'minun. Fasaqu annahum la yu'minun. Summa syaqaqnal arda syaqqan. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Gitu seterusnya. Baiklah. Kita langsungkan masuk. Insyaallah sudah paham panjenengan sahabat Quran semuanya. Kita masukkan langsung iramanya. Awas ada zal bertasdid. Ini harus rokhawah. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Nah, ini ada tasdid, tekan dulu. Ya caranya mudah. Wa huwal haqq. Jadi tidak wa huwal haqq, tidak begitu. Karena ada tasdidnya. Karena rumus tasdid adalah ditekan dulu. Jika waqaf, jika wasol kita uraikan. Jika wasol wa huwal haqqu. Wa huwal haqqu tinggal mengganti qaf sukun. Wa huwal haqq. Nah, begitu nggih. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Itu. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu 'alaikum biwakil. Qul lastu 'alaikum biwakil. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Sahabat Al-Quran semuanya dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah selesaikan huruf qaf. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, mendisiplinkan ilmu walaupun itu kayaknya sepele, tapi kita belajar terus dan belajar. Yakinlah bahwa Al-Quran itu mudah. Ya, Al-Quran itu mudah. Banyak sekali keutamaan Al-Quran, fadailnya atau kelebihannya terhadap ketertarikan kita terhadap Al-Quran, terhadap sesuatu ini harus tahu apa fadilahnya. Kalau kita tidak tahu fadilahnya tentu tidak tahu, tidak tertarik. Jadi agar manusia tertarik
kepada Al-Quran, Rasulullah SAW memberi banyak penjelasan tentang fadail Al-Quran. Meski demikian, ketertarikan manusia kepada Al-Quran, ketertarikan kita kepada Al-Quran sangat tergantung pada iman dan keyakinan kita. Nah, kita harus yakin bahwa janji Allah itu pasti, bahwa 10 kebaikan balasan dari orang yang membaca 1 huruf Al-Quran. Kita harus yakin. Misal ada satu riwayat, Umar ibnu Khattab sangat tertarik kepada Al-Quran setelah membaca firman Allah atau mendengar firman Allah, yakni Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha, hanya Allah yang tahu, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini agar kamu sengsara. Nah ini, ya, kalau kita mau hidup bahagia, mari kita dekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran, ya, dengan sedekat-dekatnya, ya walaupun itu berat, tapi harus kita pelajari, kita belajar dan terus belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.